butir-butir pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian di antara Anda yang menonton video ini adalah pengguna media sosial, bahkan pengguna media sosial aktif. Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Pisau itu bisa gunakan untuk memotong bawang, memotong sayur, memotong buah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, pisau itu justru bisa melukai kita. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial bisa kita pakai untuk ajang silaturahmi, personal branding, untuk jualan, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak hati-hati, media sosial ini justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya, banyak sekali orang-orang menyebarkan informasi-informasi fake. Dengan media sosial, dulunya dia sangat disukai, tapi dengan media sosialnya dia yang mungkin terlalu lebay, terlalu pamer, dan terlalu sebagainya. Mungkin sekarang dia dibenci karena media sosial dia. Bahkan tidak jarang kita dengar banyak orang-orang gara-gara postingannya di media sosial bisa berakhir dibui atau dipenjara. Nah, itulah artinya bahwa kita ini harus menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak. Artinya orang-orang cerdas itu tahu memisahkan mana yang harus diposting dan mana yang tidak harus diposting. Karena dia sebelum mau posting itu dia pikir dulu baru posting. Tetapi banyak orang posting dulu baru pikir. Postingan kita, kata-kata di media sosial sebenarnya itulah cerminan diri kita sebenarnya. Makanya banyak sekali quote yang mengatakan, bijaklah bermedia sosial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang tidak akan diumbar oleh orang-orang cerdas di media sosial. Empat hal yang tidak akan diumbar oleh orang-orang cerdas di media sosial. Yang pertama adalah masalah keluarga. Orang-orang cerdas tidak akan mengumbar masalah keluarga mereka di media sosial. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mengumbar masalah mereka di media sosial terus-menerus, mereka akan kelihatan tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Karena di media sosial itu bukan cuma orang-orang yang kita tahu ada di situ. Tapi di media sosial itu juga justru banyak orang-orang yang kita tidak tahu, yang melihat kita hanya dari postingan. Orang-orang cerdas tidak akan posting masalah-masalah keluarganya di media sosial karena mereka tahu nanti itu malah bisa merusak reputasi mereka di mata teman-teman yang lain mereka. Terus ada yang bilang, loh itu kan media sosial gua, suka-suka gua dong, mau posting ini kek, mau posting itu kek. Kalau lu nggak suka ya jangan lihat. Apa urusanmu dengan media sosial gua gitu? Ya nggak apa-apa sih kalau Anda menganggap itu bukan urusan orang-orang. Tapi ada satu hal yang Anda harus ingat. Bukan urusan Anda juga apabila ada orang yang menilai negatif tentang diri Anda dari semua apa yang Anda posting di media sosial. Ya itu bukan urusan Anda juga. Yang paling sering sekarang yang kita lihat di media sosial, terutama di TikTok, banyak sekali istri yang posting tentang kekurangan suaminya di media sosial. Dia posting mengenai kekurangan suaminya di TikTok. Begitu juga suami posting mengenai kekurangan istri di TikTok. Saya tidak tahu apa maksud mereka untuk posting seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa yang mereka posting itu dosa. Kenapa? Yang pertama, kalau itu memang benar postingannya atau jujur postingannya, mereka sudah dosa. Menyebarkan aib orang lain aja kita tidak boleh. Menyebarkan kelemahan orang lain saja tidak boleh. Apalagi menyebarkan kelemahan suami atau istri sendiri, atau bapak sendiri, atau adik sendiri, atau keluarga sendiri. Yang kedua, kalaupun itu hanya demi kepentingan konten, yang banyak sekali orang bersandiwara demi kepentingan konten, itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Anda bohong. Anda menelanjangi orang-orang terdekat Anda hanya demi kepentingan konten. Sekarang ini banyak sekali orang demi konten mau melakukan apapun. Demi terkenal, demi viral, mau melakukan apapun. Yang mereka pikir adalah bagaimana saya terkenal dulu, bagaimana saya viral dulu. Urusan apapun yang terjadi dengan saya, tanggapan orang tentang saya, mau negatif, mau positif, yang penting saya terkenal dulu. Saya percaya orang-orang cerdas tidak akan melakukan itu. Karena orang-orang cerdas pasti berpikir berkali-kali lipat untuk membuat sebuah konten. Lagian kalau kita posting masalah keluarga kita di media sosial, itu sama saja menelanjangi diri kita sendiri. Orang cerdas sangat tahu fungsi suami istri itu di media sosial itu seperti apa. Jadi orang cerdas sangat tahu mengenai hal-hal seperti itu.
Jadi dia akan berpikir berkali-kali lipat, sebete apapun dia tidak akan pernah membiarkan orang lain memandang miring tentang keluarganya itu dengan postingan-postingan masalah keluarga dia di media sosial. Jadi please, cerdas dan bijaklah untuk posting masalah-masalah keluarga Anda di media sosial. Yang kedua, orang-orang cerdas itu tidak akan umbar masalah percintaannya di media sosial. Banyak sekali saya lihat anak muda yang dimabuk asmara, story-nya isinya pacarnya terus. Bahkan di kolom komentar orang lain, mereka saling posting satu sama lain tanpa peduli itu postingan siapa. Status-statusnya karena lagi jatuh cinta itu alay banget. Emang orang peduli? Orang nggak peduli sama sekali. Beneran, orang nggak peduli. Maunya apa sih? Gini loh, kalau sekali dua kali nggak masalah ya. Kalau sampai harus terus menerus ya orang jengah juga liatnya gitu. Emang orang kagum? Enggak, justru orang nggak peduli. Media sosial itu sebenarnya bisa kita memberikan impact tentang branding kita, tentang pribadi kita kepada orang lain. Tapi kalau media sosial kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain, lama-lama orang akan bete juga, akan jengah juga melihat media sosialmu seperti itu. Impactnya nanti pada saat Anda posting hal-hal bermanfaat, atau Anda posting, atau Anda story hal-hal yang berguna bagi orang lain, itu sudah tidak ngefek sama sekali. Berarti nggak boleh dong Pak posting dengan pasangan. Boleh, tapi coba Anda lihat orang-orang keren kalau bila mereka posting dengan pasangan mereka di media sosial. Mereka posting, mereka lagi berdua, tapi dibarengi dengan caption yang mengedukasi, yang menghibur, dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya boleh posting, tapi jangan diumbar, jangan terus-menerus. Karena walaupun itu media sosialmu, kan orang lain juga yang lihat. Kalau Anda bilang ya suka-suka gua, ya suka-suka mereka juga untuk menilai kan. Cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan. Pada saat mereka mempublikasikan undangan nikah untuk disebarluaskan. Itu lebih keren. Yang ketiga, orang-orang cerdas tidak akan mengumbar tentang rencana besarnya atau planning besarnya di media sosial. Kenapa? Karena itu masih rencana. Ada 5 ekor burung di atas pohon. Keempatnya merencanakan untuk terbang. Pertanyaannya adalah, berapa ekor burung di atas pohon tersebut? Jawabannya masih 5. Kenapa? Yang 4 itu baru merencanakan untuk terbang. Artinya, kalau masih rencana, keep dulu. Misalnya, rencana Anda akan menikah tahun depan. Anda udah posting dari sekarang, doakan kami akan menikah tahun depan. Kalau Tuhan tidak menjodohkan kalian, akhirnya kalian bubar, kan repot. Lagian media sosial itu isinya bukan cuma orang yang satu visi dengan kita. Banyak sekali orang yang bergabung dengan media sosial kita, yang tergabung di media sosial kita itu hanya ingin lihat kita, hanya ingin kepo. Mereka tidak peduli gitu ya. Kalau masih berupa rencana, kita usahakan dulu rencana itu berhasil. Setelah berhasil, silakan posting ke media sosial. Ini loh hasil dari rencana yang sudah Anda rencanakan dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu. Itu lebih cerdas daripada hanya posting rencana, wacana, rencana, dan wacana. Yang keempat adalah orang-orang cerdas tidak akan mengumbar hartanya di media sosial. Poin ini memang akan terbuka ruang diskusi gitu. Karena ini akan jadi pro dan kontra. Memang di satu sisi pamer tentang kemewahan di media sosial itu adalah salah satu yang dampaknya sangat negatif. Yang penting niatnya kita itu kita harus luruskan dulu. Kita itu bertujuan mau pamer atau memotivasi atau mengedukasi. Karena semuanya tergantung dari niat. Kita kerucutkan pada orang yang memang hanya sering pengen pamer di media sosial. Dampaknya apa? Yang pertama adalah nanti akan banyak prasangka buruk yang terjadi dengan diri Anda. Karena orang cuma melihat dari satu status di media sosial. Walaupun Anda bilang, iya kan, saya kan baik sebenarnya orangnya. Iya, tapi orang lihat dari media sosial Anda. Yang kedua, kalau Anda sudah sekali pamer, nanti Anda cenderung akan terobsesi untuk pamer-pamer terus. Yang ketiga, kalau menurut saya, orang yang hanya pamer di media sosial itu sebenarnya orang yang tidak diakui dan butuh pengakuan. Orang-orang cerdas nggak butuh dengan pengakuan. Karena orang-orang cerdas itu bukan mengakui diri mereka, tapi mereka diakui oleh orang lain. Yang keempat, kalau Anda sering posting mengenai harta di media sosial, nanti Anda akan cenderung boros. Anda sudah tidak bisa membedakan mana kebutuhan yang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin. Pada akhirnya seperti ini.
Kalau kita melihat media sosial dengan berbagai macam netizennya gitu, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang suka dan ada yang nggak suka. Dan orang-orang cerdas selalu berdiskusi dengan akal, bukan dengan emosi. Mau Anda posting kebaikan, tetap aja ada yang nyinyir. Mau Anda posting pamer, mau Anda posting segala macam, tetap aja ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi semuanya dikembalikan ke kita, karena kita hidup di dunia ini. Kita menjadi cerdas supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang cerdas selalu memanfaatkan media sosialnya dengan bijak. Sebelum posting, orang-orang cerdas itu selalu memikirkan manfaat apa yang bisa didapat orang lain dari postingan dia. Dan juga sebelum posting, orang-orang cerdas ini tahu dan bisa menempatkan mana yang lebih banyak mudaratnya apabila diposting dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk diposting. Bijaklah bermedia sosial, karena bijak ciri-ciri orang yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.